sini kita membahas dari yang kedua adalah kitab Taisirul Khalaq, ya, tentang kebersihan. I'lam anna nadhafatul badan wa thawab wal makan matlubatun syar'an. Ketahuilah sesungguhnya kebersihan badan, pakaian dan tempat itu dituntut oleh syara'. Fayambaghi lil insani tanziful badani mutahaddiyan muta'ahhidan sya'ran ra'sah bit tasrihi wad duhan. Maka selayaknya bagi seorang itu dituntut, ya, untuk membersihkan badannya, menyisir rambutnya, meminyakinya, membasuh kedua telinganya, membersihkan mulut, ya, berkumur. Bersih-bersih dah tuh kita. Apalagi yang gaulnya sama perokok, sama orang yang doyan banget jengkol sama pete. Jangan masuk masjid dulu. Baju pisahin, yang untuk jamaah di masjid, yang untuk di majelis pisahin, bedain. Kadang itu akan istilahnya nyeksa saudara kita yang di masjid, yang memang dia berniat untuk ibadah khusyuk atas wangi-wangian yang dianjurkan, kotor gara-gara akhlak dari salah satu kita nggak ngejaga bersihnya badan, bersihnya mulut. Itu kita bersentuhan dengan adab kita sama orang lain, itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Kenapa? Karena kaitannya dengan hamba Allah yang lain. Kalau ente sama Allah sendirian, terserah mau model gimana aja, karena kaitan ente sama Allah. Tapi kalau udah kaitannya sama orang, nah itu beda. Karena kita dijadikan oleh Allah umat yang harus saling menjaga, ya, bersilaturahim untuk mengikat. Kita kan bisa kuat atas saudara kita, misalnya pengen berjuang atas saudara kita. Kalau kita yang nggak bersih, gimana dia mau semangat sama kita berjuang? Karena persaudaraan itu penting, gitu. Itu yang jauh dianggap lebih penting menjaga, ikhwan, ya, menjaga di sekeliling kita. Ini yang berkaitan dengan bersih, membersihkan mulut dengan berkumur dan bersiwak, ya. Wa anfuhu bil istinsyaqi wal istishar wa adhafiru bil ghasli ma tahtah. Ya, kita juga disuruh untuk membersihin kuku kita. Kadang kuku aja jadi apa ya? Jadi pandangan tuh. Kita ngelihat barometer teman kita, kalau ngelihat kuku rada-rada kotor, sehari mungkin gara-gara dia bebenah sama nukang, maklum, udah 2 hari 3 hari dia kagak nukang, masih begitu-gitu aja. Dia jengah juga gitu. Ini nggak dibersihin apa itu? Gimana masuk air wudhu di situ? Ya. Itu. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudhinu ra'sahu wa yusarrihu sya'rah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminyaki dan menyisir rambutnya. Kan diajarin tuh, ya. Wa yanbaghi lahu aidan tanzifu thawbihi bil ma'i wahdah. Dan seyogianya dia mensucikan pakaiannya dengan air, ya. Dengan air saja. Au ma'a sabun, atau bersama dengan sabun. Ini tajabidalik, kalau memang itu diperlukan. Wa kadzalika yang bagi antanzifu makan, kita juga disuruh untuk bersih-bersih tempat. Kalau memang tempat kita itu dipantau atau dilihat, diperhatiin sama tamu yang lagi datang, itu tamu kadang-kadang dia kagak ngomong, dia merhatiin aja, oh begini ya. Makanya senantiasa kita disuruh untuk menjaga hal-hal yang sifatnya itu jadi barometer kepribadian. Karena orang bakal nandain, oh dia begini rupanya. Nggak ngomong pada saat itu, nggak ngomong, tapi dia nandain. Nah ini makanya adab untuk kebersihan itu harus tetap dijaga. Dzalika lima min nadhafah min hifdzis sihhati wa zahabil humum. Sungguhnya yang demikian itu dianjurkan baginya untuk membersihkan sebab apa? Manfaat kebersihan itu adalah memelihara kesehatan dan melenyapkan kesusahan. Ya. Mendatangkan kegembiraan, wa iqbalus syurur wa ridha asir wa idharun ni'mah minallah ta'ala. Dan dia dapat menunjukkan tanda mendatangkan kegembiraan, ya, nyenengin dan nampakin nikmatnya Allah. Karena Allah berfirman, wa qala azza wa jalla wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Kita harus nunjukin bahwa syiar yang memang diajarkan ini harus terbukti. Jangan katanya doang, jangan katanya di buku, jangan katanya dengar di majlis, jangan cuma jadi lantunan-lantunan
nasihat Jumat. Jangan cuma itu. Wah, ini hari Jumat ini sunnah. Padahal sunnah itu kalau dilakukannya setiap hari, maka ujung dari sunnahnya terkumpul di hari Jumat adalah kemuliaan yang terjamak. Kumpulnya, jamaknya di sana. Tapi kalau cuma di Jumatnya doang, hari-hari lainnya enggak, bukannya jamak namanya. Nabungnya kagak bakal keturutan. Nah, orang harumnya di hari Jumat doang, terus yang lainnya dia ngutang kebersihan kan akan sama aja kan? Jadi impas mending. Karena durasinya banyak jeleknya dari hari-hari selain hari Jumat, kesannya akhirnya tidak islami. Oh begini hari orang Islam ya? Rebek banget. Tiap harinya begini, rapinya hari Jumat doang. Akhirnya kan tetap didominasi sama apa? Hari-hari yang lain. Hari yang lainnya berantakan, hari yang lainnya bau, nggak keurusan. Gitu. Jadi bukan sunnah itu di hari Jumatnya doang. Sunnah itu dijadikan rutinitas harian agar ketika hari Jumat terjamak itu kemuliaan. Jadi posisinya udah nggak kita khusyuk lagi sama kebersihan, enggak, udah jadi kewajiban. Nah, terus fokusnya kemana? Fokusnya sama amal ibadah, sama sholawat, ya, sama zikir, sama baca surat Al-Kahfi, sama baca surat-surat yang lain. Nah, kalau kebiasaan harinya itu tidak dijadikan rutinitasnya, maka hari Jumat cuma fokus sama hal-hal yang sifatnya umum. Umum kan cuma bersih doang. Itu umum dah hari Jumat. Tapi coba amalan yang lain nggak dilakonin. Karena di hari-hari yang lain dia tidak kerjakan. Ya, kita disuruh untuk menjaga kebesaran atau kemuliaan agama dengan nikmat yang memang dianjurkan untuk make. Coba biar cakep gitu. Kalau datang ke majelis, kalau datang ke masjid, kalau datang ke musola, tunjukin kita ini hamba Allah yang penuh dengan nikmat. Katanya kita bersyukur. Ya gitu. Apalagi berhadapan sama orang banyak, apalagi sama guru, mau ngadep sama guru, mau ngadep sama habaib, mau ngadep sama acara. Wah, kudu necis. Itu salah satu tanda bagaimana kita itu menghormati nilai iman dan takwa kita kepada Allah. Nunjukin sampai orang saudara kita itu nyaman sama kita. Enak ya duduk sama ente, harum aja baunya, adem aja, bersih aja. Orang itu merasakan nyaman. Ketika kekhusyuan itu dirasakan sama rutinitas dia, coba liatin apa yang dikaji sama orang-orang soleh. Yang dikaji bukan kebersihan badannya doang, udah lebih dari itu. Ustaz, mau nanya zikir ini apa ya, bacaan ini apa ya? Akan tambah amalan-amalan yang di luar dari keharusan. Bersihkannya udah jadi keharusan. Itu yang harus dilatih dulu. Makanya kita bahas kebersihan di sini agar kita bisa mengundang ya benih-benih ketakwaan yang memang harus kita sajikan dalam kehidupan. Nanti di rumah begitu juga. Nasehatin anak, nasehatin istri kita. Kalau pas lagi sholat, lagi ibadah, lagi ngadep orang, bedain. Gitu. Apalagi sampai ke masjid. Ya, orang tua kita dulu beda. Mau punya apa? Mau sholat itu bajunya beda. Almarhum Babe dulu kalau lagi habis dari sawah, ya kan? Itu baju yang di sawah itu sampai bilang, ini jangan dicuci, udah nggak usah. Emang buat kotor. Dia kalau dicuci jadi marah dia. Gitu. Ya karena memang sebelum dia pulang itu udah dicuci sekedarnya gitu. Karena memang besok mau dipakai lagi bersama. Habis gitu apa? Sholat aja dipakai bajunya sendiri buat sholat. Habis sholat kan ada duduk-duduk tuh, ya kan? Nggak dipakai, dicopot, dilepas, diganti lagi baju buat duduk-duduknya. Jadi hampir kita merhatiin waktu itu punya 4 pakaian. Pakaian duduk-duduk, pakaian yang buat tidur, pakaian buat kerja, sama pakaian buat sholat. Sarungnya beda, disangkutin, kokonya beda, kopiahnya beda. Ini ngadepin tamu beda, bukan pakaian yang buat sholat. Tuh subhanallah. Begitu detailnya gitu. Begitu pentingnya dan perhatiannya orang dulu untuk mempraktekkan hal-hal yang sifatnya umum, ya. Itu prinsip sebetulnya. Jadi waktu tamu lagi menghadap, guru atau murid lagi namu, yang dikaji itu bukan konsentrasinya sama harian, akhirnya sama yang lebih ke depan. Itu salah satu kenapa memang harus ditekankan kebersihan dan kerapian agar supaya menjadi petunjuk barometer kita orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji menjadi manfaat dan perhatian khusus dan meningkatkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah sesuai anjuran dan syariat yang memang ditekankan.